Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Asisten STY bocorkan adanya pemain titipan, titik terang nasib Justin Hubner bersama Wolves. Kontroversi perebutan tempat ketiga Liga 2. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Beberapa waktu lalu telah beredar terkait harga tiket duel Timnas Indonesia versus Vietnam. Tiket tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Harga termurah dibanderol sebesar Rp100.000, sedangkan harga termahal dipatok Rp750.000. Tak berselang lama, PSSI merilis harga terbaru tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam hal ini kabar baik diperoleh oleh supporter Merah Putih, pasalnya ada potongan harga yang diberikan, di mana tiket termurah kini bisa diperoleh dengan harga Rp80.000. Sedangkan tiket termahal menjadi Rp600.000 saja. Tiket tersebut sudah hampir dipastikan sold out mengingat skuad Garuda akan berkekuatan penuh kala menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gelandang Timnas Vietnam Do Hung Dung berapi-api menatap laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengusung misi balas dendam usai dipermalukan di Piala Asia 2023, Hung Dung menegaskan tidak gentar bermain di hadapan ribuan penonton skuad Garuda yang bakal memadati SUGBK. Hung Dung sadar bahwa kekalahan dari skuad Garuda di Piala Asia 2023 adalah hasil yang tidak diharapkan. Oleh karena itulah, gelandang berusia 30 tahun ini bakal tampil habis-habisan guna membawa Vietnam meraih kemenangan. Vietnam sendiri sempat dibuat was-was usai Hung Dung absen membela Hanoi FC selama 3 laga beruntun. Dia harus menepi karena mengalami cedera. Namun kabar terbaru, kondisi Hung Dung sudah mulai membaik. Duel perebutan tempat ketiga Liga 2 yang mempertemukan antara Persiraja Banda Aceh versus Malut United berakhir dengan kontroversial. Pertandingan tersebut sejatinya berakhir imbang 0-0. Walau berakhir imbang, muncul ketegangan di akhir pertandingan. Sebab terjadi protes keras yang dilayangkan pemain Persiraja kepada wasit. Hal itu terjadi karena pemain Persiraja ada yang dijatuhkan di dalam kotak penalti. Sayangnya wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran. Dalam hal ini Kapten Persiraja Andik Firmansyah bahkan sempat mengamuk sampai mendorong-dorong wasit. Diduga ia tidak puas dengan keputusan pengadil lapangan di laga tersebut. Bahkan penonton pun sampai masuk ke lapangan. Dari tayangan ulang yang diunggah oleh pengamat sepak bola, Andik juga terlihat menangis usai timnya ditahan imbang. Adapun perebutan satu tiket ke Liga 1 ini akan dilanjutkan pada leg kedua. Laga Persiraja versus Malut United akan terjadi kembali pada 9 Maret 2024 mendatang. Kini Malut United lebih diuntungkan lantaran akan bertindak sebagai tuan rumah. Masa depan Justin Hubner yang dirumorkan akan segera pindah klub menemui titik terang. Dikutip dari akun Instagram @halfblood_Indonesia, agen Justin Hubner yakni Premium Star menjelaskan bahwa tidak mendengar kabar transfer apapun dari pemainnya. Kabar tersebut juga diperkuat laman resmi Liga Inggris PremierLeague.com usai nama Justin Hubner telah terpampang di skuad Wolverhampton Stadion. Bek berusia 20 tahun tersebut menggunakan nomor 67 dengan posisi defender. Kabar ini jelas kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab kini ada pemain Timnas Indonesia yang bermain di Premier League. Bahkan nama Justin Hubner juga muncul di line-up Wolverhampton saat akan hadapi Fulham pada Sabtu mendatang. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Makwala mencatatkan prestasi tersendiri usai membela Port FC melawan Konkan United akhir pekan kemarin. Ia masuk tim terbaik Liga Thailand pekan ke-20 dan berposisi sebagai wingback kiri. Pada laga tersebut, Asnawi debut sebagai starter hingga laga berakhir imbang 0-0. Asnawi pun tampil di luar posisi terbaiknya, sebab Asnawi diplot sebagai wingback kiri menggantikan Kevin De Romram yang cedera. Asnawi tampil maksimal membantu pertahanan dan penyerangan Port FC. Ex-PSM Makassar ini sempat melepaskan satu tendangan ke arah gawang. Sayangnya bola melebar tipis di sisi gawang lawan.
Tidak hanya itu, Asnawi yang sering melakukan tackle menunjukkan kepiawaiannya. Nyatanya, tackle-tacklenya sangat bersih untuk memutus serangan Konkan United. Adapun Park FC saat ini bersaing di papan atas Liga Thailand. Mereka ada di urutan kedua dengan koleksi 40 poin dari 20 pertandingan. Klub Asnawi Mangkualam hanya terpaut 5 angka dari Buriram United yang bertengger di puncak klasemen sementara Liga Thailand. Kemenangan Barito Putra atas Bali United secara tak sengaja menghadirkan sosok striker masa depan timnas Indonesia. 7 gol yang tercipta pada laga tersebut membuat Axel Runtukahu bersinar usai mencetak brace pada laga tersebut. Performa Axel Runtukahu seolah menjadi pengingat bagi Sintayong, pelatih timnas Indonesia, yang mana saat ini sedang berburu pemain bertipe penyerang di Eropa. Bahwa saat ini Indonesia tidak kekurangan pemain berposisi penyerang yang haus akan gol dan menjadi momok mematikan di kotak penalti lawan. Hanya saja para kualitas penyerang lokal belum terbukti di tingkat Asia. Axel Runtukahu sendiri masih berusia 25 tahun. Karirnya menanjak setelah bergabung Kalteng Putra dan Sulut United di Liga 2 musim kemarin hingga membuat Barito Putra merekrutnya. Tepatnya di musim 2022-2023. Yakni saat itu Axel bermain 11 kali untuk Barito Putra dan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Meski sempat hanya jadi cadangan di awal musim ini, kualitas Axel tak luntur dan bahkan semakin menggila hingga disuarakan gabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pelatih timnas Vietnam Philippe Trozier untuk mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru media Vietnam dan Viet menyebut Trozier kemungkinan memanggil Hoang Vinh Nguyen yang pernah main di Liga Spanyol bersama Cadiz. Dan Viet menjelaskan selama berada di Cadiz, Hoang Vinh Nguyen telah meningkatkan kemampuan penyelesaian akhirnya. Bahkan ia berhasil mencetak 4 gol bersama Cadiz U18. Sebelumnya, Philippe Trozier sendiri tengah dipusingkan badai cedera yang menghampiri timnas Vietnam. Kota Golden Star Warriors juga sedang dalam situasi kurang bagus untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dalam 5 laga terakhir menelan kekalahan dan posisi Philippe Trozier dikabarkan sedang tidak aman. Asisten Sintayong Nova Arianto secara terbuka mengakui bahwa ada pemain titipan di timnas Indonesia U17 yang dilatihnya. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya database pemain dan dia mengandalkan rekomendasi dari pihak lain. Nova menyebut upaya mencari pemain untuk timnas U17 tidak mudah. Mantan bek Persib Bandung itu hanya bisa mencari pemain dari Elite Pro Academy atau EPA dan Piala Suratin. Untuk itu nama-nama yang didapat merupakan rekomendasi para pelatih klub-klub yang bertanding. Nova sendiri tutup mata dengan situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa bakal melakukan seleksi secara ketat untuk pemain yang telah direkomendasikan. Asisten Sintayong tersebut pun punya kriteria ketat di timnas Indonesia U17. Dia bukan hanya melihat kemampuan pemain secara individu akan tetapi juga kondisi fisiknya. Bahkan Nova mengaku punya kriteria khusus soal tinggi badan. Timnas Indonesia berpeluang menyalip Filipina dan Malaysia jika mampu 2 kali mempermalukan Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, maka timnas Indonesia akan meraup 30,74 angka. Jika perolehan angka itu berhasil digapai, maka timnas Indonesia menembus 1.103,4 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup bagi timnas Indonesia untuk menggeser Filipina yang menempati peringkat 139 dunia dengan 1.086,17 angka. Perolehan poin Filipina bahkan berpotensi menurun drastis karena pada bulan ini bakal 2 kali bersua Irak. Di satu sisi, Malaysia juga berpotensi mengalami 2 kali kekalahan dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika 2 kali kalah dari Oman, Malaysia kehilangan 15,37 poin. Kondisi itu membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1094,21 angka. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.